Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam damai sejahtera. Kita boleh sehat-sehat semua di dalam pertolongan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan meneruskan pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan kami, yang terus menuntun menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membawa diri kami selalu rindu akan Tuhan, rindu akan Tuhan, rindu akan firman-Mu, supaya kami lebih mengenal-Mu Tuhan. Tolong kami saat kami belajar firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan lanjut pelajaran kita. Hari ini kita sampai di Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya bacakan buat kita semua. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, maupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, tema yang kita akan renungkan pada hari ini adalah mengenai waspadalah terhadap penyesatan. Ya, waspadalah terhadap penyesatan. Saudara, berbicara mengenai masalah sesat itu karena ada penyesatan. Berbicara tentang penyesatan, memang ada penyesat-penyesat atau si penyesat. Nah, tema ini sangat trending sekarang di antara kita, bukan hanya antar keyakinan atau antar kepercayaan, tetapi di internal kita sebagai orang-orang percaya. Ya, di internal iman percaya kita kepada Kristus. Atau ada antar denominasi satu sama lain, saling menyesatkan, ya, saling memberikan sebuah label, ya, kamu sesat, saling sesat menyesatkan satu sama lain. Tujuan daripada firman Tuhan pada hari ini bukan untuk kita menghakimi atau menuduh orang, si A, si B, si C, atau denominasi A, denominasi B, untuk wah itu aliran sesat, itu orang sesat. Nah, saling kita memberikan predikat, ya, menuduh dan menghakimi, ya, mengenai masalah saling menyesatkan atau mengatakan orang sesat. Nah, mari saya mengajak bersama-sama kita lihat pengajaran firman pada hari ini. Saya pun sangat takut dan gentar pada waktu berulang-ulang membaca, memperhatikan dan belajar dari perikop ini,
dan juga dari seluruh kaitannya dengan ayat-ayat firman Tuhan Alkitab yang lain. Waspadalah terhadap penyesatan. Kalau kita lihat di sini firman Tuhan langsung dikatakan oleh Tuhan Yesus. Siapakah penyesat itu? Bagaimana pekerjaan penyesatan? Dan hasilnya adalah ada orang-orang yang disesatkan. Ini bukan tujuan untuk kita lagi sekali untuk saling menuduh atau menghakimi. Karena urusan masalah sesat, Alkitab berbicara banyak tentang hal ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan pengajaran Yesus juga dalam pasal 23, mungkin kita memiliki ajaran yang benar. Ajaran benar, teologianya benar, asasnya benar. Tapi belum tentu dalam tindakan kita itu sesuai dengan apa yang kita percaya dari kebenaran pengajaran itu. Ini yang waktu saya baca juga sangat, saya merenung cukup lama ya. Perkataan Yesus Matius 23 ayat yang ketiga, saya baca aja ayat 1 sampai ketiga. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi pengajaran Yesus itu sangat tajam. Kritikan Yesus itu sangat tajam kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, tua-tua Yahudi, para imam-imam yang selalu mengelilingi Yesus di dalam perjalanan pelayanannya. Ini jelas dikatakan ajarannya nggak salah. Yesus pun sangat memberikan apresiasi yang sangat supremasi terhadap hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah dari Tuhan. Pengajaran itu sangat indah, luar biasa, yang akan menuntun manusia untuk mengenal Tuhan secara dalam dan juga secara benar. Ajaran ahli-ahli Taurat nggak salah, orang Farisi ajaran juga nggak salah, sama-sama mengeterapkan, sama-sama memahami, mengerti tentang hukum Taurat. Tetapi fakta kenyataannya adalah ajarannya benar. Tetapi Yesus mengatakan jangan ikut kelakuannya atau perbuatannya. Rupanya orang yang tahu kebenaran secara pasti, kebenaran firman Tuhan secara pasti, belum tentu dia melakukannya. Artinya tidak mentaati apa yang dia tahu, tidak mentaati apa yang dia boleh mengerti. Ini juga sesat, penyesatan. Jadi penyesatan sudah terjadi di Taman Eden ya, oleh si penyesat besar, yaitu iblis, yang memutar balik firman Tuhan, sehingga manusia yang telah mengerti tujuan Tuhan, mengerti kebenaran itu, akhirnya melanggar perintah Tuhan, tidak mentaati, akhirnya ikut suara si penyesat. Maka jatuhlah manusia dalam dosa. Nah, jadi kata sesat itu adalah itu dibengkokkan daripada kebenaran, sehingga pada akhirnya orang tidak sampai menggenapkan tujuan Tuhan, tidak sampai kepada tujuan Tuhan. Jadi apapun yang membengkokkan kita dan kita tidak menggenapkan tujuan Tuhan, tidak menggenapkan kehendaknya, tidak menggenapkan rencananya, itu adalah dikatakan kita sudah ada di dalam kesesatan. Jadi hati-hati, coba kita periksa diri kita masing-masing. Kita tahu benar Yesus selamat, kita tahu ajarannya luar biasa, tapi persoalannya adakah kita mentaatinya supaya
kita menggenapkan tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah kalau enggak, sama aja seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini. Ajarannya bagus, luar biasa, tidak salah. Tapi apa yang Yesus kecam, yaitu adalah mereka tidak melakukan apa yang mereka yakini, apa yang mereka mengerti, apa yang mereka tahu. Ini juga kita berada pada satu kelompok orang-orang yang sesat. Ini yang pertama. Jadi makanya hati-hati dengan ini. Saya pun digentarkan, betul-betul saya gentar. Saya periksa diri saya. Kita seringkali mengatakan, wah ini aliran sesat, jelas kita tahu sih aliran ini, aliran itu segala macam. Tapi balik lagi kepada diri kita. Loh, kita tahu, kita mengatakan Injili, bahkan paling Injili, paling Alkitabiah, paling on the Bible. Ya. Sehingga tidak jarang dari antara hamba Tuhan juga, wah kamu tuh kurang Alkitabiah, kamu itu tidak Alkitabiah, kamu itu tidak Injili, segala macam gitu rupa. Tapi mari kita perhatikan, ini satu ayat yang sangat menggentarkan hati saya. Jangan kita sampai berpikir demikian, kita sendiri yang tahu kebenaran, ya tahu ajaran-ajaran Tuhan. Pada waktu kita tidak mentaatinya, berarti kita tidak sampai kepada tujuan Tuhan. Apapun tindakan kita, kalau kita bergerak tidak menggenapkan tujuan Tuhan, itu artinya kita tersesat. Ya, dia kata harmatia itu dosa itu kan artinya tidak sampai pada sasaran, nggak sampai pada tujuan, meleset dari tujuan, menyimpang dari tujuan, kita bengkok dari tujuan. Nah itu sesat, harmatia, dosa. Itu yang pertama, saudara. Lagi sekali saya pun waktu belajar ini kembali merenungkan. Tahu banyak kebenaran, bagaimana kita telah diselamatkan, ditebus, dipanggil untuk apa, ya, dipanggil untuk melayani dengan kasih. Apakah benar kita melayani dengan kasih? Dipanggil untuk dikuduskan, apakah benar kita hidup kudus? Ya, dipanggil kita untuk taat dan setia, mengerjakan keselamatan dan dengan takut dan gentar. Banyak firman Tuhan. Saya semakin gentar justru waktu melihat diri saya, aduh, berat, tidak mudah. Nah karena itulah jangan saling kita menuduh, kita saling menuduh sesat, itu sesat, ini sesat. Coba periksa diri kita dengan firman Tuhan, bercermin dengan firman Tuhan. Jangan-jangan kita yang ngomong paling Injili segala macam itu rupa sama kualitasnya dengan orang Farisi, sama kualitasnya dengan ahli Taurat atau imam-imam tua-tua Yahudi. Sangat tahu, sangat ahli, tetapi mereka tidak melakukannya. Ini di mata Yesus. Makanya pertanggungjawabkan hidup kita itu di mata Yesus, bukan di mata manusia, ya, di mata Tuhan. Yang kedua, ya, kita juga manusia bisa sesat, betul, oleh karena pengaruh pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat. Itu pun disinggung banyak dalam Alkitab, baik dalam kitab Injil maupun di dalam kitab sejarah Perjanjian Baru maupun dalam kitab tulisan Rasul Paulus. Waduh, banyak disinggung tentang nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajaran palsu. Kalau kita lihat ini sangat luar biasa, banyak. Ya, saya ambil aja misalnya contoh kitab Galatia. Saya pas juga kembali membuka kitab Galatia ini. Ya, bagaimana orang-orang jemaat di Galatia itu baru menerima Injil, datang berita palsu, Injil yang bukan Injil, dan banyak orang yang mengikutinya sehingga ditegur oleh Paulus. Kamu kok lekas sekali berbalik, ya, kamu kok mengikut Injil yang bukan Injil lain. Di pasal 3 dibahas, dan pasal 3 pasal 4 mengenai masalah ada pengajar-pengajar Yahudi yang memaksa orang-orang percaya untuk kembali ikut literal hukum Taurat, ya, segala macam. Khusus dibahas mengenai masalah sunat di situ. Makanya Paulus menegaskan bahwa kita dibenarkan bukan urusan sunat atau tidak sunat, tapi iman pada Kristus Yesus ditegaskan di situ. Ya, jadi banyak nabi palsu dengan pengajaran palsu. Dalam kitab 1 Yohanes
juga disinggung di situ. Luar biasa. Jadi benar ada pengajar palsu atau nabi-nabi palsu, namanya penyesat, yang menyesatkan dengan ajaran-ajaran sesatnya. Itu ada. Yang ketiga, selain memang urusan ya kita bisa sesat oleh karena pilihan kita sendiri, ajaran kita benar tapi perbuatan kita bisa sesat. Betul ada pengajaran sesat. Dan memang dari guru-guru yang palsu, ya guru-guru penyesat itu ada. Tetapi juga kita bisa sesat, ya, dengan pergaulan. Ini pergaulan ini penting diperhatikan. Alkitab mencatat sangat serius. Wah, kita bilang mengerti Tuhan, percaya Yesus, tahu firman-Nya, tahu hukum-hukumnya, apa yang harus kita lakukan. Tetapi tidak sedikit kita umat Tuhan, bahkan tidak sedikit, banyak yang tersesat justru di dalam pergaulan dunia ini, sehingga hidupnya itu menjadi ambigu, ya, miring hidup di dalam Tuhan tapi miring juga hidup berdasarkan keinginan-keinginan dunia. Nah, itu dikatakan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita membaca 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Nah ini, jadi perhatikan pergaulan pengaruhnya nggak kecil, pengaruhnya sangat besar, dahsyat. Mazmur juga memberikan satu pernyataan, berbahagialah orang yang tidak duduk dengan pencemooh. Ya. Jadi artinya tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak menurut kehendak Tuhan, yang disebut dengan orang-orang fasik. Ini mengenai berbicara tentang pengaruh pergaulan. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan demikian, ya, firman Tuhan ditulis oleh Rasul Paulus, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, ini nasihat yang diberikan pada jemaat Korintus yang multi etnis. Di sana dalamnya tuh pergaulannya memang pergaulan kota, ya, metropolitan. Dilihat rupanya umat Tuhan banyak yang memang cukup serius ke gereja tetapi hidupnya duniawi, terpengaruh dengan pergaulan dunia, pergaulan yang menyesatkan, pergaulan yang merusak moral, ya, pergaulan yang merusak kehidupan kekristenannya. Makanya janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Orang yang biasanya rajin, begitu tekun, begitu setia, ya sangat semangat melayani, kalau tidak hati-hati waspada di perjalanan, bisa dipengaruhi oleh pergaulan dunia, sehingga berangsur-angsur tanpa disadari hidup yang tadi rohani bisa duniawi. Kalau dalam persentasenya berapa persen gitu, nggak sedikit. Kita nggak usah survei secara makro, mikro aja di jemaat lokal kita masing-masing. Jadi makanya jangan berkata, oh alang-alang ada di luar gereja, di luar anak Tuhan. Kalau di gereja nggak ada alang-alang, siapa yang bilang? Oh di gereja semuanya gandum, siapa yang bilang? Di gereja pun ada kualitas umat yang kualitas alang-alang, tapi ada juga yang gandum. Tetapi siapa yang berhak untuk menghakimi? Bukan kita, Tuhan sendiri. Nah, jadi makanya di mana guru-guru palsu? Bukan di luar sana, ada di dalam. Baik kita lebih waspada, lebih saksama, kita saling berdoa, perhatikan diri kita sendiri di dalam pengiringan kita pada Kristus, dalam iman kita Kristus. Jangan nanti teorinya benar, prakteknya salah, sesat. Benar ada pengajaran salah, pengajaran sesat, sehingga banyak orang disesatkan. Tetapi ingat, orang sesat bukan hanya oleh hal demikian, oleh pengaruh pergaulan. Perhatikan baik-baik. Karena pengaruh pergaulan dunia ini, banyak umat Tuhan yang tersesat. Yang selanjutnya juga kita bisa akan tersesat, bukan karena memang pilihan sendiri, kita tahu kebenaran terus kita tidak lakukan,
dan kita memang tidak tahu kebenaran dan kita disesatkan, sesat juga, dan kita juga sesat oleh karena pergaulan. Tetapi banyak juga, ini tidak sedikit persentasenya, bahwa anak Tuhan bisa sesat justru di tengah-tengah keberkatan Tuhan, di tengah-tengah kemewahan, di tengah-tengah harta kekayaan. Tuh, jadi hati-hati dengan pengaruh harta kekayaan, nggak kecil pengaruhnya, besar. Ya, ada banyak orang dulu hidupnya sebelum memiliki harta kekayaan yang banyak, rohaninya luar biasa, rajinnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Sudah dilimpahkan berkat materi, tiba-tiba semangat rohaninya kendor, merenggang, jauh, dan bahkan banyak yang meninggalkan Tuhan karena urusan harta dunia. Ada nggak dicatat dalam Alkitab? Ada. Ya, Demas telah pergi karena dunia, ngikutin dunia, cari harta dunia. Jadi nggak sedikit juga pendeta-pendeta meninggalkan pelayanan dari jadi pendeta gembala sidang karena mengalami susah berat. Dia tinggalkan pelayanan, terjun ke dunia jadi pengusaha, terus duniawi. Emang satu dua? Banyak. Nah, hati-hati dengan pengaruh ikatan kekuatan kuasa mamon itu, harta dunia itu. Dalam Lukas pasal 12 ayat 13 ya. Lukas 12 ayat 13 sampai 21 itu kan Yesus, ya, ada orang ingin untuk mendapatkan keadilan atas harta bendanya, dikasihkan satu perumpamaan mengenai orang kaya yang bodoh. Kenapa orang kaya yang bodoh? Hartanya melimpah, sudah melimpah, ingin melimpah lagi. Sudah betul-betul melimpah, baru dia berkata kepada jiwanya, tenanglah. Tenang bukan karena iman sama Tuhan, tenang. Dia menyuruh jiwanya tenang karena harta kekayaan. Tapi dibilang, hei kau orang bodoh, malam ini diambil nyawamu, apa yang kau perbuat dengan harta itu? Demikianlah akan terjadi. Orang yang kaya secara materi tapi tidak kaya di dalam Tuhan. Berapa banyak? Coba lihat. Sedikit? Kagak, banyak. Bahkan selevel hamba Tuhan, pendeta pun bisa meninggalkan pelayanan Tuhan, meninggalkan kebenaran Tuhan, terjun ke dunia, jadi pembisnis, jadi orang kaya, terus hidupnya duniawi. Nah, itu kenyataan fakta terjadi. Sehingga ditulis juga dalam kitab 1 Timotius dalam surat pengembalaan Rasul Paulus. Jadi ini waduh luar biasa, saya perhatikan firman Tuhan. Siapa penyesat, siapa yang disesatkan, dan bagaimana pekerjaan penyesatan itu. Alkitab sangat luar biasa menjelaskan. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan ke-10. Dalam kaitannya di sini adalah banyak umat Tuhan ya, yang dilayani Timotius, itu adalah jemaat di Efesus, mengalami pengendoran rohani, pengendoran secara ibadah. Kenapa kendor ibadah? Karena memang jemaat yang ada di Efesus ini melihat dunia, melihat harta dunia, kekayaan, sehingga akhirnya semangat rohani ibadahnya itu mulai suam-suam. Nah, suam-suam. Makanya dikatakan demikian. Ya, Paulus memberikan nasihat pengembalaan luar biasa. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, maka ibadah mendatangkan keuntungan besar secara rohani, bukan secara materi. Nah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini ditulis karena memang ada sebuah kenyataan dalam kehidupan jemaat, bukan di luar jemaat loh, dalam jemaat. Timotius melayani di Efesus, berarti satu pengamatan untuk sebuah sikap rohani di Efesus ini mulai suam-suam, kendor ibadahnya. Karena apa? Urusan masalah ingin kaya secara materi. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Aduh, kesian, sedih, ngeri.
Dulunya berkobar-kobar buat Tuhan, semangat buat Tuhan, tapi karena harta dunia mulai suam-suam, merenggang dan jauh. Karena apa? Ingin mengumpulkan harta dunia. Sedikit yang sesat? Tidak. Mari renungkan. Jangan mengatakan si A, si B, si C. Lihat diri kita masing-masing. Benar nggak? Kita dengan murni, dengan tulus, dengan penuh kesucian menggenapkan tujuan Tuhan di dalam kita dan melalui kita. Kalau kita tidak menggenapkan tujuan Tuhan, rencana Tuhan, pada kita tahu apa tujuan Tuhan, apa rencana Tuhan, kita pun termasuk golongan orang yang telah disesatkan. Saya sangat merenungkan ini dan memeriksa diri saya. Biarlah masing-masing kita introspeksi supaya hidup kita benar dan menggenapkan kehendak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pengajaran firman pada hari ini. Biarlah kiranya kami merenung lebih dalam tentang urusan penyesatan dan hanya menghasilkan orang-orang yang sesat. Biarlah kami memeriksa diri kami masing-masing. Jangan sampai kami yang tahu kebenaran, tapi hidup di luar kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.